Baik, kami di sini akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang reaksi-reaksi pada senyawa asam karboksilat dan ester. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu Fahmi Rosyid, kemudian saya Febilia Marsuti, dan satu lagi Umi Masruro Ajungsari. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kimia organik sintesa Ibu Dr. Lucia Narsia Amsat, SPD MSI, dan Bapak Dr. Andes Cukwati MSI. Senyawa asam karboksilat. Senyawa asam karboksilat merupakan salah satu senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi karboksil COOH. Gugus karboksil diambil dari karbonil CO dan hidroksil OH. Asam karboksilat merupakan senyawa polar dan membentuk ikatan hidrogen satu sama lain. Rumus umum asam karboksilat adalah RCOOH atau ArCOOH, di mana R adalah alkil, Ar sama dengan Ar adalah aril atau aromatik, dan COOH adalah gugus karboksil. Sedangkan rumus empirisnya adalah CnH2nO2. Sudut yang dibentuk oleh gugus fungsi COOH dan panjang ikatan CO2 dapat dilihat pada gambar molekul berikut. Yang pertama, reaksi asam karboksilat dengan basa. Senyawa asam karboksilat bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Berikut reaksinya. Terdapat asam propanoat dan direaksikan dengan natrium hidroksida menghasilkan natrium propanoat dan air. Dengan rumus kimianya yaitu CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONa dan H2O. Selanjutnya, reaksi reduksi asam karboksilat. Senyawa asam karboksilat direduksi dengan katalis litium aluminium hibrida menghasilkan alkohol primer. Berikut reaksinya yaitu asam propanoat dengan katalis litium aluminium hibrida menghasilkan propanol, atau dengan nama kimianya yaitu CH3COOH dengan katalis LiAlH4 menghasilkan CH3OH. Selanjutnya, reaksi asam karboksilat dengan tionil diklorida. Senyawa asam karboksilat bereaksi dengan tionil klorida menghasilkan propanil klorida, hidrogen klorida, dan gas sulfur dioksida. Asam propanoat direaksikan dengan tionil diklorida menghasilkan propanoil diklorida, hidrogen klorida, dan gas sulfur dioksida. Dengan nama kimianya yaitu CH3COOH ditambah SOCl2 menghasilkan propanil diklorida, HCl, dan SO2. Reaksi esterifikasi asam karboksilat dengan alkohol. Senyawa asam karboksilat dapat mengalami reaksi esterifikasi dengan alkohol membentuk senyawa ester. Dengan reaksi asam propanoat ditambah propanol menghasilkan propil propanoat dan air. Dengan rumus kimia CH3COOH ditambah C3COH menghasilkan propil propanoat ditambah H2O. Reaksi asam karboksilat dengan amonia. Senyawa asam karboksilat dapat bereaksi dengan amonia membentuk amida dan air. Dengan reaksi asam propanoat ditambah amonia menghasilkan propanamida ditambah air. Dengan rumus kimia CH3COOH ditambah NH3 menghasilkan propanamida dan H2O. Dekarboksilasi pada senyawa asam karboksilat. Dengan bantuan suhu tinggi, asam karboksilat dapat menghasilkan senyawa alkana dan gas karbon dioksida. Dengan reaksi asam butanoat menghasilkan propana ditambah karbon dioksida. Kemudian, halogenasi asam karboksilat. Senyawa asam karboksilat dapat bereaksi dengan halogen dengan bantuan katalis fosfor membentuk senyawa asam trihalida karboksilat dan hidrogen halida. Dengan reaksi asam estanoat ditambah gas klor menghasilkan asam trikolor asetat
dan hidrogen klorida. Senyawa ester. Dalam kimia, ester adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan satu gugus organik atau biasa dilambangkan dengan huruf R aksen. Asam oksigen adalah suatu asam yang molekulnya memiliki gugus OH yang hidrogennya dapat menjadi ion H+. Ester dibuat dengan mereaksikan alkohol atau fenol dengan asam karboksilat, kemudian direfluks. Fenol yaitu suatu organik dengan gugus OH langsung terikat pada cincin benzena. Senyawa ester dapat dilihat pada gambar bagian bawah, itu merupakan struktur dari ester. Selanjutnya yaitu reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis ester dalam suasana asam menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Namun bila reaksi hidrolisis dilangsungkan dalam suasana asam, maka akan diperoleh garam karboksilat dan alkohol. Hidrolisis ester dengan basa disebut reaksi penyambunan atau biasa disebut dengan saponifikasi. Salah satu contohnya yaitu di mana ester direaksikan dengan air akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Suatu ester bereaksi dengan air akan membentuk suatu asam karboksilat dan alkohol. Ini merupakan suatu contoh reaksi hidrolisis, suatu reaksi dengan air yang mengubah satu senyawa menjadi dua senyawa. Misalkan metil asetat direaksikan dengan air akan menghasilkan asam asetat dengan CH3OH. Selanjutnya yaitu reaksi transesterifikasi. Suatu ester bereaksi dengan alkohol akan membentuk ester baru dan alkohol baru. Ini merupakan contoh reaksi alkoholisis. Reaksi alkoholisis tertentu ini disebut juga reaksi transesterifikasi sebab satu ester dirubah menjadi ester lainnya. Contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya yaitu reaksi kondensasi Claisen-Schmidt. Adapun aldehida, atom hidrogen pada karbon yang berdekatan gugus karbonil dalam ester bersifat cukup asam untuk mengalami deprotonasi. Deprotonasi membutuhkan basa yang relatif kuat seperti alkoksida. Deprotonasi menghasilkan enolat nukleofilik yang selanjutnya dapat bereaksi seperti kondensasi Claisen dan kondensasi Dieckmann. Pengubahan ini dimaksudkan dalam sintesis ester malonat, di mana diester dari asam malonat bereaksi dengan elektrofil dan selanjutnya dekarboksilasi. Seperti contohnya yang pada di bawah, di mana suatu ester bereaksi dengan ester akan menghasilkan beta ketoester dan alkohol. Reaksi dengan reaksi Grignard. Reaksi antara suatu ester dengan reaksi Grignard merupakan cara istimewa dalam pembuatan alkohol tersier. Pola umum dari reaksi ini adalah sebagai berikut, di mana ester direaksikan dengan reaksi Grignard akan menghasilkan suatu keton dan RO-MgX. Bila keton yang diperoleh di atas direaksikan lebih lanjut dengan RMgX, maka pada akhirnya diperoleh suatu alkohol tersier menurut persamaan reaksi berikut ini, di mana ester bereaksi dengan RMgX akan menghasilkan suatu alkohol tersier bereaksi dengan MgOX. Cukup sekian untuk presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.